Oke. Yang pertama adalah sifat fisikokimianya. Sifat fisikokimia beberapa pasti sudah dipelajari ya, seperti organoleptik, kelarutan, dan seterusnya. Di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai ukuran partikel atau particle size distribution. Kemudian anticipated dose, jadi dosis dari obat itu juga merupakan salah satu hal yang penting dalam tahapan preformulasi untuk menentukan metode apa yang akan kita pilih dalam pembuatan sediaannya. Kemudian supply situation. Supply situation ini maksudnya supply bahan aktifnya dari suppliernya. Apakah lancar atau tidak, atau kalau misalnya suatu industri itu membeli misalnya bahan baku dari China. Misalnya katakanlah nama perusahaannya Zhenjiang. Zhenjiang itu kita harus lakukan audit apakah dia mampu mensuplai bahan ini dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita harus mencari supplier lain. Dan supplier lain itu bisa saja memiliki kualitas bahan baku yang berbeda. Nah, ketika kualitas bahan bakunya berbeda, kita perlu melakukan pengembangan formula ulang dari awal, dan itu membuang waktu dan biaya ya. Jadi kalau bisa supply situation ini perlu dipertimbangkan dari tahap awal. Dan yang terakhir adalah development schedule atau jadwal pengembangannya. Perlu kita cek obat yang akan kita kembangkan ini misalnya perlu launching dalam waktu berapa tahun atau berapa bulan. Itu akan menentukan strategi pengembangan obat kita. Oke. Nah, beberapa sifat fisikokimia sudah dibahas ya oleh Bu Desi, harusnya di pertemuan sebelumnya, dan kita di sini hanya akan membahas mengenai ukuran partikel. Kenapa sih ukuran partikel itu sangat penting untuk dipertimbangkan pada tahap preformulasi? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ada yang mau jawab? Adi Fauzi, silakan. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Ada yang mau jawab? Kenapa kita perlu memperhatikan ukuran partikel dalam tahap preformulasi? Bayu Adi? Atau yang lain, silakan. Izin menjawab, Bu. Boleh, siapa namanya? Namanya Aldian Bagus Prandani. Oke, silakan. Karena dia itu berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan obat. Oke. Kestabilan, benar. Ada yang lain? Oke. Sebenarnya jawabannya ada di slide ya. Jadi
ukuran partikel itu sangat mempengaruhi dalam tahapan pengembangan karena dia itu secara langsung berpengaruh terhadap sifat fisik, sifat biofarmasi, dan juga stabilitas obatnya. Sifat fisik seperti apa? Yang pertama ada flow atau aliran. Jadi ketika ukuran partikelnya itu sangat kecil, dia itu memiliki efek elektrostatik yang besar sehingga cenderung untuk saling menempel satu sama lain. Kayak kalau misalnya kalian lihat partikel yang sangat halus, dia itu cenderung nempel di wadah atau nempel dengan sesamanya. Itu menyebabkan flow-nya itu jelek, flow-nya buruk. Sama seperti kalau kalian lihat gula halus sama gula pasir. Ketika kalian tuang gula pasir itu flow-nya atau alirannya akan lebih bagus dibandingkan dengan gula pasir. Itu contoh impact dari particle size atau ukuran partikel. Yang kedua, handling atau penanganan. Ketika obatnya itu sangat halus, itu biasanya lebih mudah berterbangan. Jadi handlingnya lebih sulit ketika misalnya kita memindahkan bahan baku, misal dari drum mau ditimbang, dimasukkan ke dalam plastik, itu harus pelan-pelan karena dia sangat mudah berhamburan. Kemudian aglomerasi, ini juga sama akibat dari adanya efek elektrostatik. Kemudian solubility, kelarutan. Nah, ketika ukuran partikelnya lebih kecil, biasanya dia itu lebih mudah untuk dilarutkan, lebih cepat. Karena hal ini berkaitan dengan luas permukaannya ya, luas permukaan padatan yang bisa berkontak dengan air itu lebih banyak sehingga proses pelarutan akan lebih mudah. Kemudian ada juga homogenitas. Jadi ketika misalnya serbuk yang sangat halus di mixing atau dicampur dengan serbuk yang misalnya sangat kasar, itu pasti tidak akan bercampur dengan baik. Karena proses mixing itu mempersyaratkan ukuran partikelnya kalau bisa semirip mungkin. Makanya ketika kalian dulu bikin serbuk bagi atau serbuk tabur, itu biasanya ada proses penggerusan. Itu untuk menyamakan ukuran partikel. Kemudian ada grittiness. Kalau misalnya kalian pakai lotion atau pakai krim di muka, di tangan, atau pakai salep mata, ukuran partikel itu akan sangat berpengaruh. Kalau misalnya ukuran partikelnya besar-besar, nanti ada kayak efek grittiness, kayak nggak enak di kulit gitu, kasar terlihatnya. Tapi kalau misalnya halus, pasti ketika kalian olesnya itu enak. Itu ya, pertimbangan secara fisik. Kemudian secara biofarmasi. Biofarmasi maksudnya berarti nasib obat dalam tubuh kita. Yang pertama adalah distribusi obatnya itu sendiri. Ketika ukurannya partikel lebih kecil, biasanya dia bisa terdistribusi lebih jauh. Yang kedua adalah absorpsi. Hal ini terkait dengan bioavailabilitasnya. Dan yang terakhir tentang penetrability atau kemampuannya dia berpenetrasi. Biasanya semakin kecil ukuran partikelnya, dia kemampuan penetrasinya juga semakin kecil. Hal tersebut karena kemampuannya dia untuk melewati barrier, misalnya barrier di kulit atau barrier di mukosa. Kemudian yang terakhir tadi yang disebutkan oleh Algian ya, terkait dengan stabilitas. Stabilitas apa sih? Ada dua, stabilitas zat aktif dan stabilitas sediaannya. Stabilitas zat aktif misalnya obatnya tidak stabil terhadap udara. Ketika ukurannya lebih kecil, maka luas permukaannya itu akan lebih banyak yang bisa terpapar dengan udara. Nah, biasanya dia stabilitasnya jadi lebih rendah karena luas permukaan yang lebih besar itu, maka kemungkinan kontak dengan udaranya lebih banyak. Dan yang dosage form ini sustainability, jadi biasanya disuspensi ketika misalnya ukuran partikelnya terlalu besar, sesuai dengan hukum Stokes, di mana semakin besar ukuran partikel, maka semakin cepat juga kemampuan dia untuk mengendap.
Sedangkan dalam sistem suspensi itu kalau bisa dia lambat mengendapnya dan ketika mengendap itu dia dapat di-redisperse. Ini ada contohnya, ada sulfacetamid ditambah dengan phthalic anhidrid dalam perbandingan 1:2 molar, kemudian dipanaskan 95 derajat selama 3 jam. Ini hasilnya. Ukuran partikel yang lebih kecil, dia mengalami perubahan sulfacetamid sebanyak 21,54%, sedangkan partikel size yang lebih besar, perubahannya itu lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa partikel size ini mempengaruhi stabilitas dari zat aktif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Cukup jelas ya. Itulah alasan kenapa kita perlu mempelajari atau at least tahu ya informasi mengenai particle size obat ataupun excipient yang akan kita kembangkan. Nah, bagaimana sih cara mengukur atau menentukan ukuran partikel? Yang pertama bisa dengan mikroskop, tapi tentunya bukan mikroskop yang biasa ya. Yang biasa di lab misalnya buat lihat jaringan tumbuhan. Sebenarnya bisa sih, tapi ukuran partikelnya terbatas sih. Sedangkan kalau partikel obat kan biasanya kecil ya. Mikroskop yang dimaksud di sini biasanya SEM, scanning electron mikroskop atau TEM dan lain-lainnya. Dalam mikroskop itu kita bisa melihat ukuran dan juga bentuknya. Biasanya ditujukan untuk partikel yang ukurannya 1 mikrometer lebih. Ini contohnya. Biasanya kita gunakan ketika ingin melihat efek dari grinding atau efek dari penghalusan. Ini contohnya adalah serbuk fosfor. Sebelum dilakukan proses grinding, dia ukurannya kurang lebih sekitar 5 mikrometer ya. Jadi ini ada skalanya, kemudian lihat ukuran partikelnya, kemudian setelah grinding dia mengalami penurunan ukuran partikel. Ini biasanya dilakukan analisa ketika kita misalnya mau memperkecil ukuran partikel, tapi sampai sejauh mana sih kita bisa memperkecil ukuran partikel agar partikelnya tersebut tidak beraglomerasi kembali. Ini bisa terlihat jelas ya, distribusi ukurannya, asalnya sebelum grinding ada yang sangat besar, ada yang kecil, tapi setelah di grinding dia menjadi lebih seragam ukuran partikelnya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan sieving atau screening. Sieving itu berarti pengayakan. Pengayakan ini biasanya dilakukan untuk partikel dengan ukuran 50 mikrometer lebih. Selain bisa melihat ukuran, dia itu bisa menentukan berapa banyaknya. Jadi kuantitatif particle size distribution. Kalau misalnya tadi dari 1 gram serbuk, kalau yang mikroskop kita cuma bisa lihat, oh iya dari ukurannya 5 mikrometer jadi 1 mikrometer misalnya. Kalau misalnya sieving ini, misalnya dari 1 gram serbuk, kita grinding selama 5 menit, kita bisa tentukan ukurannya. Yang 1 mikrometer berapa banyak, yang 5 mikrometer berapa banyak, seperti itu. Karena prinsipnya ini. Jadi ada ayakan yang disusun dengan berbagai macam ukuran mesh. Ada yang 10 mikrometer, 4,75, dan seterusnya. Makin bawah ini makin halus. Misalnya ditaruh serbuknya di sini, di bagian atas, kemudian di shaking. Digoyangkan selama 5 menit, partikel yang ukurannya lebih kecil dari mesh, pasti dia akan turun ke bawah. Ya kan? Ketika turun ke bawah, berarti kita tinggal timbang berapa banyak sih partikel yang tertahan di mesh. Misalnya yang tertahan di sini 1 gram. Oke, berarti ada 1 gram serbuk yang ukurannya lebih besar dari 10 mikrometer. Yang tertinggal di sini misalnya 2 gram. Berarti ada 2 gram serbuk yang ukurannya antara 10 mm sampai 4,75 mm. Istilah di USP itu ada 5 ya. Ada very coarse, jadi sangat kasar. Kalau sangat kasar itu
Artinya semua partikel bisa melewati sieving nomor 8, tapi tidak lebih dari 20% melewati sieving nomor 60. Dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri, ini ukuran sievingnya. Jadi misalnya ayakan nomor 2. Ayakan nomor 2 itu porinya ukuran berapa milimeter sih? Ini ada ya, 9,5 milimeter. Dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan dari mikroskopi dan sieving? Yang paling bawah ini pen ya, berarti dia nggak ada porinya. Oke, cara penentuan ukuran partikel yang ketiga adalah menggunakan laser atau biasa kita sebut Malvern. Di Malvern ini ada teori Fraunhofer, bisa kalian cari nanti teori Fraunhofer itu apa. Intinya adalah light intensities, jadi intensitas cahaya pada sudut scattering yang berbeda dihitung oleh scattering detektor. Jadi di sini ada diesel tanknya, jadi misalnya sediaan kita yang akan diukur. Kemudian, di sini ya sediaan kitanya yang bulat. Kemudian nanti akan disemprotkan pakai entah cairan ataupun gas, sehingga dia akan menyembur ke wilayah ini. Ketika menyembur, ditransmisikan juga suatu cahaya. Cahayanya cahaya laser ya. Dari Malvern transmit, kemudian cahaya yang telah melewati sampel kita yang disemburkan ini akan diterima oleh Malvern receiver. Kemudian nanti udah diterima, akan langsung diolah dan ditampilkan di PC kalian. Intinya, ketika misalnya light atau lasernya ini melewati partikel kalian, partikelnya misalnya ukurannya besar. Nah, ketika ukurannya besar, dia itu akan memantulkan atau membelokkan cahayanya. Ya, intinya dia akan membelokkan cahayanya sesuai dengan sudutnya ini. Ketika misalnya cahayanya kecil, dia akan terpental lebih besar, menghasilkan angle atau sudut yang lebih besar ketika misalnya ukuran partikelnya besar. Kebalikannya ya, ketika ukuran partikelnya besar berarti angle-nya atau sudutnya kecil, ketika ukuran partikelnya kecil, sudut yang terbentuknya besar. Nah, si pantulan atau pembelokan cahaya inilah yang diukur oleh detektor untuk memperkirakan ukuran partikel kalian. Kemudian lain-lain sebenarnya jarang digunakan. Yang lebih banyak digunakan tiga tadi ya, mikroskop, sieving, dan Malvern. Kemudian ini ada light scattering yang lain, kurang lebih sama, ukuran partikelnya 0, sampai 500 mikrometer, yang lainnya bisa kalian baca sendiri, tapi jarang digunakan. Dulu cukup sering digunakan sentrifugasi, tapi kalau sekarang tidak, karena terkait dengan akurasinya. Akurasinya mulai banyak diragukan. Jadi kalau sentrifugasi itu sistemnya kecepatan pengendapan sesuai dengan hukum Stokes ya. Semakin besar ukuran partikelnya ketika dipengaruhi gaya gravitasi, maka dia akan semakin cepat mengendapnya. Gitu kan ya. Jadi si serbuknya ditempatkan di suatu medium cairan, kemudian dibiarkan turun, kecepatan penurunan partikel itu dipengaruhi oleh gravitasi atau lingkungan sentrifugal. Jadi diputar, kemudian ada satuan waktunya. Jadi misalnya 5 menit pertama dengan kecepatan sentrifugasi sekian, harusnya yang turun itu adalah partikel ukuran berapa mikrometer, kemudian ditimbang berapa banyak yang mengendap. Kemudian dilanjutkan lagi sentrifugasinya, misalnya selama 5 menit lagi, harusnya yang turun itu partikel ukuran berapa mikrometer. Itu kemudian ditimbang lagi. Seperti itu.
Ini rangkuman mengenai partikel size yang dapat diukur oleh berbagai macam teknik, mikroskop 1-100 mikrometer, dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai metode pengukuran ukuran partikel? Saya, Bu. Oke, silakan. Sinus, Bu. Siapa namanya? Nama saya Cecep. Darwis Oke. Mutakin. Tadi kan dari determining particle tuh ada 3 kalau nggak salah. Ya ada yang tentang mass sama tentang laser. Itu lebih efektif mana dan lebih mudah mana dan yang paling banyak digunakan tuh yang mana? Dan keefektifan masing-masing tuh bagaimana, Bu? Atau Oke. kita harus menyarankan dengan laser atau kita menyarankan dengan mass kayak gitu? Oke. Untuk Malvern dan mass itu sebenarnya untuk lebih efektif yang mana nggak bisa dibandingkan karena peruntukannya berbeda. Peruntukannya berbeda itu dilihat dari particle size. Metode sieving itu biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan ukuran partikel yang di atas 50 mikrometer. Tapi kalau Malvern itu lebih kecil, biasanya 0, sampai 50. Nah, kalau misalnya keduanya bisa digunakan untuk ukuran partikel yang sama gitu ya, jelas lebih efisien yang sieving. Karena dia itu sangat mudah, bisa digunakan berulang kali, dan murah. Kebayang ya, dia itu hanya menggunakan ayakan aja. Jadi, saya nggak ada gambar. Tapi kalau ketepatannya itu lebih ke laser ya, Bu? Bagaimana? Kalau ketepatan sebenarnya asalkan ukuran porinya ini terverifikasi ya, dia juga memberikan ketepatan yang cukup baik sih. Ketepatan 11-12 lah kalau misalnya diperuntukkan untuk ukuran partikel yang sama. Tapi lebih mudah dan murahnya sieving. Karena dia tinggal disimpan di sini, kemudian digoyangkan, kemudian ayakannya tinggal dicuci, bisa dipakai berulang kali. Kalau misalnya Malvern ini, dia butuh kuvetnya mahal, terus kadang kuvetnya nggak bisa digunakan berulang kali, kemudian butuh lampu Malvern-nya ini yang bisa memancarkan laser, dan itu harus diaudit misalnya per berapa bulan sekali gitu, untuk memastikan bahwa sinarnya ini masih memancarkan gelombang yang sama atau tidak, intensitasnya masih sesuai atau tidak, seperti itu. Baik. Paham, Bu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, itu untuk melakukan pengecekan particle size. Sekarang kita akan membahas mengenai serbuknya itu sendiri. Ada yang mau jawab apa sih perbedaan antara serbuk dan granul? Silahkan. Ada yang mau jawab? Dari paling bawah, Jeffrey. Atau yang lain boleh? Mungkin perbedaannya, Bu, izin masuk. Mungkin perbedaannya dari kehalusannya mungkin, Bu. Kalau granul kan masih ada berginjil-berginjilnya kayak gitulah. Kalau serbuk mungkin dikata udah lebih halus daripada granul kayak gitu. Oke, betul ya. Powder dan granul itu perbedaan utamanya ya tadi di ukuran partikelnya, seperti yang sudah kita bahas. Powder itu lebih halus ukuran partikelnya dibandingkan dengan granul. Nah, powder ini sebenarnya punya dua arti dalam dunia farmasi. Bisa kita, jadi kan powder itu bahasa Indonesianya serbuk berarti ya. Serbuk itu bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk fisik dari material di mana materialnya itu kering yang terdiri dari serbuk halus atau serbuk halus yang biasanya dibagi-bagi ya, finely divided particle.
tapi bisa juga didefinisikan sebagai suatu sediaan farmasi yang ditujukan untuk pengobatan, baik itu internal, maksudnya oral, ataupun eksternal atau topikal. Sedangkan granul itu dia aglomerat dari powder material, jadi sudah mengalami proses aglomerasi, sehingga ukuran partikelnya lebih besar dari serbuk. Digunakan untuk pengobatan juga, biasanya bisa langsung dimasukkan ke dalam kapsul, atau bisa juga ditujukan untuk pembuatan tablet. Di sini kita akan hanya membahas serbuk. Ini tadi udah ya. Serbuk untuk pengobatan oral itu biasanya dikarenakan dia tidak dapat dicetak. Jadi kalau misalnya ada serbuk sediaan farmasi yang langsung diminum sebagai serbuk, selain untuk anak-anak ya, atau untuk orang tua yang mengalami kesulitan menelan, dia itu biasanya tidak bisa dikempanya itu bisa karena dia itu terlalu bulky untuk dibentuk menjadi tablet ataupun kapsul. Misalnya kayak tablet paracetamol 500 mg, kan itu tabletnya sudah cukup besar ya. Terus misalnya ada obat lain yang dosisnya itu memang tinggi dan butuh eksipien lain, sehingga dalam satu kali dosisnya itu misalnya dia 1 gram atau 2,5 gram. Itu kan ketika dikempa, tabletnya jadi sangat besar ya, dan itu menyebabkan kesulitan ataupun penurunan keinginan dari pasien untuk mengkonsumsi obat tersebut. Jadi biasanya ya udah dibuat serbuk aja, terus misalnya nanti bisa dilarutkan. Nah, serbuk itu dalam pengobatan medicated powder itu ada 3 ya, ada aerosol, ada yang powder es balek, ada yang pulveris atau serbuk bayi. Yang aerosol itu biasanya dia menggunakan inhaler atau alat untuk menghantarkan micronized partikelnya dalam kuantitas yang terukur. Jadi dia biasanya pakai alat, ketika disemprotkan, serbuk yang dikeluarkannya itu jumlahnya tertentu, sudah disetting. Biasanya dia untuk pengobatan asma atau bronkial. Ukuran partikel aerosol itu biasanya 1-6 mikrometer, tergantung dari tujuan pengobatannya kemana. Bisa dilihat di sini, ketika misalnya ukuran serbuknya itu 10 mikrometer, biasanya dia cuma bisa sampai si kerongkongan sini. 10 mikrometer ke bawah, dia bisa lebih dalam lagi. Kalau misalnya mau nyampe pulmonari, bisa kurang dari 1 mikrometer. Eksipien dalam aerosol powder biasanya ada propelannya sebagai gasnya. Jadi kan dia butuh gas untuk menghamburkan serbuknya, dan ada juga diluennya atau pengencernya. Biasanya kristalin alfa laktos monohidrat. Alatnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika misalnya didepres, ditekan alatnya, dia akan muncul turbulensi di dalam vesselnya, sehingga mendorong keluar obatnya dari lubang di dalam tip. Yang ini ya, yang biasanya dilihat untuk asma, ini yang zaman dulu tuh kayak gini. Jadi intinya di sini ada gasnya, ketika dia ditekan, when rubber bulb is depressed, jadi ditekan, kemudian di sini ada turbulensi sehingga si serbuknya terdorong keluar melalui orifice. Di sini ada lubangnya. Nah, aerosol powder itu tipe inhalernya macam-macam. Di sini ada 4. Ada yang single unit capsule dose, jadi cuman bisa dipakai sekali ya, karena di sini jumlah serbuknya terbatas hanya untuk 1 kali dosis, tapi dia bisa diisi ulang. Jadi ketika ini ditekan,
kapsulnya pecah, kemudian keluar serbuknya, keluar lewat orifice, kemudian langsung digunakan. Ada juga single unit yang disposable. Jadi hanya bisa digunakan sekali. Ada juga yang multiple unit dose. Multiple unit dose yang sistemnya perimeter unit seperti ini. Jadi di dalamnya terdiri dari beberapa kompartemen. Ketika misalnya ditekan sekali, yang akan pecah hanya satu, kemudian keluar. Kemudian pencet lagi yang kedua, yang keluar adalah kompartemen yang seperti yang kedua sebelah sini, kemudian keluar obatnya, dan seterusnya. Ada juga yang multiple dose, tapi sistemnya reservoir, kayak gini. Kemudian pengaturan dosisnya di mana? Di sini ada dose metering, bisa lubang di sininya diatur sedemikian rupa sehingga hanya memungkinkan keluar satu kali dosis. Bisa juga di orifice-nya ya, di tipnya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari aerosol powder? Belum, Bu. Untuk yang bulk powder, ini berarti bedak tabur ya, yang tidak dibagi. Ini biasanya ada 4. Ada untuk antacid, ini harusnya udah ya di verset dasar. Ada antacid, ada laksatif. Dia bisa powdernya ini dimixing dengan air atau makanan sebelum ditelan. Jadi bisa dicampur ke makanan atau dilarutkan dalam air. Ada juga dose powder. Ini contohnya mesingle powder. Dia dilarutkannya di air hangat untuk penggunaan vaginal. Ada juga yang medicated for external. Jadi untuk bagian luar tubuh, misalnya untuk anti-infeksi atau antifungal. Ada juga yang breweries powder, dia kompleks vitamin B. Dia biasanya bisa dilengkapi juga dengan scoop atau sendok atau alat lain untuk mengukur dosisnya. Itu untuk bulk powder. Kemudian untuk yang divided powder atau pulverized, opsinya ada di verset. Dia sebenarnya sama kayak bulk powder, hanya setelah diaduk dengan sempurna, dia dibagi menjadi individual dosisnya. Jadi dosis sekali pakainya biasanya ditempatkan dalam kertas. Bisa dalam kertas, bisa dalam plastik klip, bisa dalam kapsul, pokoknya untuk satu kali dosis. Pembagiannya bisa dengan cara ditimbang satu-satu, bisa juga dengan pakai block and divide method. Biasanya kan kalau misalnya serbuk bagi itu, kalian misalnya susun 10 kertas, kemudian ditaburkan, sudah kayak itu dibagi based on penglihatan kalian, udah gitu langsung dibungkus. Tapi ada juga yang kita harus timbang satu-satu. Jadi ditimbang satu dosisnya berapa gram, dan seterusnya. Ada yang tahu kapan kita ditimbang satu-satu, kapan kita pakai metode block and divide? Ada yang mau jawab? Laila Suci? Ada yang lain yang mau jawab? Silakan. Oke, tolong dicari ya. Kalau nggak ada yang jawab, kapan kita menggunakan which portion, kapan kita block and divide. Ukuran kertasnya bermacam-macam, tergantung berapa banyaknya jumlah obat yang akan kita
digunakan untuk satu kali dosis. Kemudian tipe kertasnya juga beda-beda ya, tergantung dari sifat serbuk yang akan kita bungkus. Misalnya kalau serbuknya ya stabil terhadap udara, tidak higros, itu bisa pakai simple bond paper. Tapi kalau misalnya dia sangat higros atau apalagi deliquescent, di mana dia ketika menyerap udara itu dia bisa mencair, mungkin kita bisa pakai wax paper. Ini cara untuk membagi kertasnya udah di konsep dasar ya harusnya. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai evaluasi dari serbuk dan granul. Jadi serbuk dan granul itu kan bisa sebagai sediaan akhir, kalau misalnya memang kita tujuannya membuat sediaan serbuk bagi atau serbuk atau serbuk tabur, itu berarti dia sebagai sediaan akhir. Atau bisa juga kita misalnya membuat tablet, membuat kapsul, di mana barang setengah jadinya itu adalah berupa powder dan granul. Nah, evaluasi ini biasanya dilakukan. Evaluasi serbuk dan granul ini dibagi dua. Ada yang destruktif atau yang sifatnya merusak. Jadi ketika kita melakukan evaluasi ini terhadap serbuk tersebut tidak dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Ada juga yang non-destruktif. Jadi ketika sudah dilakukan evaluasi ini, serbuknya bisa dikembalikan lagi ke balok utama untuk dilanjutkan proses. Yang destruktif ada dua, ada yang blend uniformity, ada juga LOD, loss on drying. Dan yang non-destruktif ada flow, aliran, density, dan compressibility. Oke, yang pertama adalah blend uniformity atau bisa juga kita sebut dengan tes homogenitas. Jadi kita mau melihat homogenitas dari zat aktif setelah dilakukan proses mixing. Jadi kan saat proses mixing, kita tambahkan tuh zat aktif, excipient, kemudian misalnya dilakukan pengadukan selama 5 menit. Kemudian kita harus cek tuh 5 menit itu menghasilkan granul atau serbuk yang homogen atau tidak. Caranya dengan melakukan uji ini. Intinya, misalnya dalam suatu wadah, cara untuk menentukan homogenitasnya itu kita lakukan sampling atas, tengah, bawah. Jadi biasanya 3 titik, atas, tengah, bawah. Nah, tapi di atasnya itu kita 3 titik lagi. Jadi di sisi yang atas ini kita ambil dari sudut ini, tengah, sudut ujung sini. Yang di tengah kita ambil dari 4 titik. Ada T1, 2, 3, 4. Yang paling bawah kita ambil dari 3 titik juga. Kemudian ini dikomposit, digabungkan A1, A2, A3 sebagai satu sampel, T1, T2, T3, T4 sebagai satu sampel, dan yang bawah juga sebagai komposit. Jadi kita punya 3 sampel. 3 sampel ini, 3 serbuk ini kita lakukan uji kadarnya. Hasilnya harus kurang dari 2% deviasinya. Tapi ini tergantung dari monografnya masing-masing. Ada yang 2%, ada yang kurang dari 5%, tergantung persyaratannya. Ini contohnya kalau di industri. Biasanya ketika misalnya melakukan pembuatan batch, misalnya membuat tablet, habis proses mixing atau habis proses lubrikasi, ada tes parameter blend uniformity. Misalnya, klaim obatnya 125 mg granul mengandung clobazam 110 mg. Berarti kita lakukan sampling sebanyak 125 mg sebanyak 3 titik. 3 titiknya dari yang mana aja? Atas, tengah, bawah yang tadi. Kemudian ada kriteria penerimaannya. 95-105 itu kadar clobazam dalam sediaan akhir, dan ini RSD-nya kurang dari 5%. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Izin masuk, Bu. Oke, boleh. Masih agak kurang paham di bagian itu. Yang blend ya? Homogenitas. Oke. Itu emang Jadi, harus disusun kayak gitu untuk ininya, samplingnya. Ya disusun
mendatar seperti itu bertiga, atau mungkin itu hanya sebuah gambaran saja? Oke. Ini suatu gambaran sebenarnya. Terus? Misalnya nanti kalian mixing di wadah stainless steel 5 kilo. Sebenarnya kan kalian nggak, kalau bagian atas ya kalian bisa sampling ya langsung. Serbuk yang paling atas kalian sampling A1, A2, A3. Nah, yang tengahnya itu gimana? Yang tengahnya itu sebenarnya kalian hanya kepinggirkan sedikit gitu loh. Si serbuknya kesampingkan sedikit, misalnya dikumpulkan di sisi sebelah mana, kemudian kalian sampling 4 titik, tapi kurang lebih posisinya seperti itu. Kemudian untuk yang paling bawah, ya kalian sisihkan lagi serbuknya ke bagian samping, kemudian sampling. Sebenarnya titiknya nggak harus tepat banget, tapi intinya ada perwakilan dari atas, tengah, bawah, sisi kanan, kiri, atas. Gitu sih. Jelas? Itu mempengaruhi homogenitasnya ya, Bu, seperti itu? Iya. Kalau Jadi misalnya gini, kita nggak seperti aturan itu, apakah tetap masih bisa homogenitas yang sepertinya gitu, Bu? nah, takutnya ketika melakukan pencampuran serbuk itu, kalian tidak menjangkau semua titik dari bagian wadah pencampuran. Jadi misalnya kalau stainless steel, bawahnya itu kan agak siku gitu ya. Nah, di bagian siku itu biasanya dead zone namanya, atau zona mati. Ketika kita melakukan mixing, seringkali serbuk yang ada di dead zone itu tidak ikut teraduk. Nah, proses sampling di titik yang krusial ini tuh memastikan bahwa proses mixing kita itu sempurna, bahkan di bagian dead zone-nya itu. Oke? Paham, Bu. Oke, siap. Next, pemeriksaan powder dan granul yang kedua adalah LOD, loss on drying. LOD ini biasanya kita ukur karena ketika misalnya kadar air dalam serbuk atau granulnya terlalu tinggi, dia itu beresiko untuk lengket satu sama lain selama penyimpanan, bisa juga menjadi media untuk pertumbuhan mikroba. Nah, cara mengeceknya seperti apa? Biasanya dia pakai moisture analyzer, seperti ini alatnya, serbuknya ditimbang, kita tahu bobot awal, kemudian dimasukkan ke dalam alat ini, dipanaskan 60-70 derajat atau sesuai dengan monograf, bisa 85, bisa 90, beda-beda. Dipanaskan, kemudian alat ini akan menimbang hingga bobotnya stabil. Kalau bobotnya udah stabil, berarti tidak ada lagi air yang bisa teruapkan dari serbuknya. Ketika bobotnya sudah sesuai, dia akan menimbang bobot akhirnya akan menimbang bobot akhirnya berapa banyak. Nah, perbedaan atau selisih dari bobot itu yang dia konversi sebagai LOD. Jadi kehilangan airnya. LOD yang baik itu biasanya 1-3%. Cara mengukurnya tadi ya, bobot awal dikurangi bobot akhir yang telah stabil dibagi bobot awal. Yang ketiga, flow atau aliran. Aliran dari granul atau powder itu menjadi suatu karakteristik yang sangat penting dalam sediaan, karena terutama dalam industri ya, karena nantinya serbuk itu kan akan dikemas kalau misalnya sediaan akhirnya memang serbuk, misalnya kayak apa ya, gulaku yang saset deh, kan dia berarti akan mengemas serbuk gulanya itu langsung masuk ke dalam sasetnya yang kecil-kecil ya, dan itu proses pengemasannya by mesin kan ya, by gravitasi. Jadi si serbuk itu harus memiliki aliran yang sama sepanjang proses pengemasan. Jangan sampai misalnya ketika di wadah awalnya 1000 kilo alirannya bagus, terus nanti lama-kelamaan ketika
serbuknya tinggal sedikit, alirannya makin melambat. Nah, itu nggak boleh. Nanti hasil pengemasannya atau serbuk dalam kemasannya bisa tidak stabil. Bisa yang awal konsisten, tapi di akhir-akhir dia bobotnya tidak konsisten. Bisa juga dalam proses pencetakan tablet. Proses pencetakan tablet kan kurang lebih sama ya. Si serbuknya nanti akan diturunkan mengisi punch dan dice based on gravitasi. Ketika proses turunnya granul atau serbuk itu tidak konsisten, nanti bobot tabletnya bisa berubah-ubah. Ketika bobot tabletnya berubah-ubah, berarti kandungan zat aktif dalam satu tabletnya juga berubah-ubah. Berarti kan tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan. Cara untuk mengecek aliran itu ada alatnya flow tester. Laju alir yang baik itu biasanya di atas 4 gram per second. Ini kurang lebih alatnya seperti ini. Jadi serbuknya disimpan di corong yang ini. Bisa 20 gram atau 50 gram, terserah. Nanti misalnya di on, dinyalakan, nanti di bawah sini ada lubangnya, dia akan turun serbuknya, dan diukur waktunya. Kecepatan penurunan serbuk persatuan waktu itu dinamakan flow. Makanya ini yang bagusnya di atas 4 gram per second. Jadi sebanyak 4 gram serbuk bisa mengalir setiap detiknya. Itu yang baik. Alat ini juga, ada yang mau bertanya? Alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur angle of repose, jadi sudut repose. Sudut repose itu juga menentukan aliran. Jadi pada prinsipnya tadi sama ya, serbuk dibiarkan mengalir melalui funnel suatu lubang, dan dia akan flow freely, akan jatuh dengan bebas ke dalam suatu permukaan. Ini contohnya. Ini ada penyangganya, di sini corongnya, ada lubang tertentu, kemudian di sini serbuknya dibiarkan mengalir, dan dia akan jatuh ke permukaan yang datar. Sampelnya nanti akan kita ukur nih, sudut ininya tuh berapa, angle of repose-nya berapa. Hal itu menentukan alirannya. Contohnya nih, ketika serbuk yang halus, dia tuh ketika dijatuhkan akan membentuk sudut 35 derajat, coarse, angular, dan seterusnya. Sama seperti misalnya kalian punya gula pasir. Gula pasir itu ketika misalnya kalian jatuhkan lewat sendok atau apapun, jatuhkan ke lantai, dia pasti akan berhamburan, ya kan? Tidak akan menggunung. Angle of repose-nya tuh pasti kecil sudutnya. Nah, semakin kecil angle of repose, dia alirannya semakin bagus. Lain halnya kalau misalnya kalian menuangkan terigu, misalnya terigu yang sangat halus. Kalau misalnya kalian tuang, pasti kan membentuk gunung yang angle of repose-nya itu besar. Itu tuh berarti alirannya jelek. Kalian coba alirkan terigu di suatu corong, pasti harus kalian ketuk-ketuk baru dia mau turun, ya kan? Lain halnya kalau misalnya gula pasir, nggak usah kalian ketuk-ketuk pun pasti langsung turun gitu dari corong. Itu kurang lebih gambaran. Cara mengukur angle of repose-nya ini, tan theta sama dengan tingginya kali radiusnya. Jadi jari-jari ininya bisa kita ukur. Kalau pakai alat ini, berarti dia akan jatuh di sini ya. Nanti alat ini bisa diukur sudutnya dan juga diameternya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, tujuan dari granulasi itu salah satunya juga untuk memperbaiki flow atau aliran. Kalau misalnya serbuknya itu sangat halus, biasanya dia itu alirannya jelek kan ya. Kalau alirannya jelek, biasanya dia nggak bisa dicetak atau susah dikemasnya. Makanya dibuat menjadi granul. Nah, ketika digranulasi, dia itu partikelnya akan menjadi lebih bulat, lebih besar.
Biasanya partikel yang lebih bulat dan lebih besar itu punya laju alir yang lebih baik. Evaluasi powder dan granul selanjutnya adalah densitas atau kerapatan massa ya. Densitas ini ada macam-macam. Ada apparent density atau BJ nyata. Kalau BJ nyata berarti bobot sampel dibagi volume balok. Volume balok itu seperti apa? Misalnya nih, alatnya seperti ini. Nanti serbuknya kita masukin ke suatu bejana, ini mirip kayak gelas ukur. Dimasukin, bobot sampelnya terukur kan ya, udah kita timbang misalnya 10 gram, dimasukin ke sini, kita baca volumenya. Itu adalah apparent density, bobot dibagi volume balok. True density atau BJ4, bobot sampel dibagi volume setelah dimampatkan. Biasanya di sini serbuk 100 gram. 100 gram dimasukkan ke sini kan, kita lihat volumenya, itu sebagai apparent density, terus 100 gram ini kita tap, jadi si tap density-nya itu nanti akan bergerak naik turun, kayak dimampatkan lah ya, kalau misalnya kita mau masukin apa ya, masukin snack gitu ke dalam toples, kan biasanya kita kocok-kocok ya, biar dia menempati ruang-ruang yang kosong. Nah, ini prinsipnya kurang lebih sama kayak gitu. Ditapnya sebanyak 500 kali. Nanti volumenya akan menurunkan, karena dia lebih mampat. Nah, itu namanya BJ mampat. Kemudian ada juga BJ sejati. Di BJ mampat ini pasti masih ada pori-pori yang tersisa. Maksudnya masih ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh serbuk selama apapun dia dimampatkan. Nah, BJ sejati itu menghilangkan porinya itu dengan cara melakukan pengisian cairan. Intinya seperti cairannya itu akan mengisi semua pori kan ya, kalau cairan menempati ruang, jumlah cairannya itu sama dengan jumlah pori yang ada. Ini rumusnya. Kemudian ada juga bulkiness. Bulkiness itu 1 dibagi apparent density. Oke. Jadi kalau untuk powder dan granul ada 3 ya BJ-nya. Lain halnya dengan larutan. Dan yang terakhir, yang terakhir ada compressibility. Kalau compressibility itu kita perlu tahu biasanya untuk melihat impact dia selama proses pencetakan. Compressibility itu rumusnya BJ4 kurang BJ nyata dibagi BJ4 kali 100%. Nah, compressibility yang baik itu 5-10%. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir, untuk particle size distribution powder atau serbuk itu yang biasanya di industri itu pakai sieving. Karena industri di Indonesia itu jarang menggunakan partikel yang ukurannya di bawah 5 mikrometer tadi. Jadi jarang digunakan maupun. Apalagi kebanyakan obat itu harus digranulasi dulu sebelum dicetak. Kalau digranulasi biasanya dia lebih dari 5 mikrometer ya, jadi bisa pakai sieving. Define granule size on sieving force. Jadi dia tadi bisa mengukur ukuran partikel dan juga jumlahnya. Persyaratannya itu normal distribution. Jadi kalau bisa tuh ada serbuk atau granul yang tertahan di pen 150, 300, dan juga 10. Kemudian distribusinya normal. Jadi yang ideal itu serbuknya ada 10 dan 4,75 sedikit, 150 sama di bawah 150 mikrometernya juga sedikit, dan banyaknya di antara mesh ini ya. Kenapa tetap harus ada yang besar dan yang kecil? Karena nanti saat proses pencetakan itu
kan dimanfaatkan ya. Nah, untuk mengisi pori-pori yang kecilnya itu kita butuh juga lines-nya agar terbentuk tablet yang keras, yang solid, nggak mudah cracking ya. Biasanya serbuknya dimasukkannya 10 gram, kemudian di shaking atau digetarkan selama 15 menit. Kemudian setelah itu ditimbang. Nah, biasanya ini lembar kerja untuk evaluasi powder dan granul. Tadi LOD biasanya diceknya atas tengah bawah, pemberian, bulk density, tap compressibility, Pharmatest dan flow. Pharmatest ini untuk yang angle of repose, biasanya alatnya pakai Pharmatest. Yang flow ini biasanya yang tadi satuannya gram per second. Untuk distribusi itu biasanya seperti ini lembar kerjanya. Jadi ini ada mesh-nya. Jadi tadi ayakannya ukuran berapa. Bobot awal ayakan berarti sebelum digunakan untuk pengecekan ukuran partikel. Kemudian setelah di shaking, jadi berapa bobotnya. Hal ini untuk menunjukkan ada tidaknya partikel yang tertahan di mesh tersebut. Kan kalau misalnya ada yang tertahan, WS-nya akan lebih tinggi ya daripada WO-nya. Kemudian dilakukan persentase. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup paham atau bingung? Izin masuk, Bu. Iya, silahkan Cecep. Tadi dari semua evaluasi yang tadi itu, kan ada tentang homogenitas, terus flow, terus ada lagi density itu. Emang harus sampai ke bagian yang terakhir itu, Kak. Sampai flow saja menurut saya sih itu udah cukup seperti itu, dari alirannya itu bahwa menandakan bahwa granul itu udah halus kayak gitu, Bu. Itu harus sampai akhir tahap itu density dan sebagainya seperti itu. Oke. Sebenarnya gini. Untuk menentukan aliran itu kenapa digunakan beberapa macam metode ya untuk menentukan bahwa serbuk tersebut memiliki aliran yang bagus atau tidak, karena hasil pemeriksaan satu sama lain itu saling mendukung. Misalnya nih, dalam proses cetak itu kan serbuknya dimasukkan ke dalam hopper ya, di bagian atas. Ada. Sebentar ya.
Hmm. Desimeter ya. Oke, jadi intinya concernnya misal pada saat proses pencetakan. Saat proses pencetakan itu kan serbuknya dituangnya di hopper ya, di bagian atas kayak corong besar. Nanti ketika dia akan dicetak, dia akan turun melalui saluran masuk ke dice. Jadi kayak lubang-lubang kecil nanti untuk mencetak tabletnya. Nah, satu-satunya gaya yang mempengaruhi turunnya serbuk ke dice itu bukan hanya gravitasi, tapi ada juga getaran dari si mesinnya. Walaupun kecil, tapi getarannya itu ketika berlangsung cukup lama, apalagi kalau misalnya jumlah serbuknya sedikit, itu akan sangat mempengaruhi si turunnya serbuk. Misalnya serbuk yang masih tertinggal di hopper, kena getaran mesin, dia itu bisa juga terkompres. Nah, ketika sudah terkompres, dia bisa berinteraksi satu sama lain, membentuk misalnya ukuran partikel yang nggak sampai membentuk aglomerasi. Bisa memiliki elektrostatik satu sama lain, sehingga misalnya nanti nggak mau turun. Itu bisa kita lihatnya di compressibility. Jadi melihat efek dari getaran dari tap-tapnya mesin itu untuk melihat apakah si serbuk ini tetap memiliki balek atau kerapatan massa yang sama atau tidak. Itu sih kalau yang dari compressibility. Harusnya ada gambarnya tapi nggak ketemu. Kalau misalnya angle of repose, sebenarnya itu juga bisa menggambarkan elektrostatik antar partikelnya atau kohesi antar partikelnya itu sendiri. Ketika misalnya kohesinya cukup besar, dia kan cenderung ingin berdekatan ya satu sama lain. Itu bisa dilihat dari si angle-nya. Makin tinggi biasanya kohesinya makin tinggi. Ketika kohesinya makin tinggi, dia itu flow-nya semakin kecil. Itu sih. Sebenarnya untuk saling mendukung sih. Karena sama kayak kayak kita apa ya? Kayak kita misalnya COVID sekarang lah. COVID sekarang nggak cukup pakai satu pemeriksaan gitu. Butuh pemeriksaan lain untuk mendukung hasil. Ya, Bu. Biar memperkuat hasil gitu ya, Bu. Iya. Dan ini prinsipnya semua alat itu punya galatnya masing-masing ya. Punya errornya masing-masing. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan satu data, maksudnya menyimpulkan sesuatu hanya dari satu data dan satu alat. Ini pun biasanya tadi kan seperti dilihat ya, lembar evaluasinya itu biasanya dicek atas tengah bawah, atau kalau perlu bahkan diceknya 2 kali setiap pemeriksaan. Itu sih. Baik, Bu, paham. Oke. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Iya. Bu, itu kalau
faktor apa yang sangat berpotensi menyebabkan alat tersebut menjadi error itu sebagian besar apa, Bu? Pertama memang kapasitas alat itu sendiri. Jadi setiap alat itu nggak mungkin ada yang 100% sempurna. Jadi emang keterbatasan dari alatnya itu sendiri pasti punya errornya. Misal kayak apa ya? Misalnya metode sterilisasi bisa menghasilkan sediaan steril 99,9% gitu. Tapi dia tidak mengklaim ada 0,1% yang pasti tidak steril, cuman itu tingkat akurasi dari alatnya itu sendiri. Yang kedua, kesalahan manusianya. Ketiga, kesalahan perawatan dari alatnya harus misalnya dikalibrasi setiap periode tertentu, harus diverifikasi setiap periode tertentu. Itu juga mempengaruhi sih. Dari alat, dari penyiapan sampel juga bisa. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin masuk, Bu. Saya mau bertanya di luar materi ya, Bu. Ini mengenai tugas preformulasi yang ada di Sekalasa. Sebelumnya mohon maaf, Bu, banyak dari kami yang belum paham tentang isi makalah sampai isi posternya. Mohon dijelaskan sedikit, Bu, tentang tugas preformulasinya. Oke. Untuk tugas, ini deadline-nya kapan ya? Deadline tugasnya? Tanggal 30 September, Bu. Oke, minggu depan kan ya. Saya konfirmasi nanti ya sebelum jam 1, koordinasi dulu sama Bu Desi. Karena ini sebenarnya tugasnya dari tim kan ya. Nanti saya konfirm ya. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup paham ya. Kalau tidak ada, oke, kita cukupkan kuliahnya. Minggu depan di jam yang sama untuk materi apa ya minggu depan? Ya, kalian bisa dilihat di RPP ya. Sebentar ini nggak ada gambar. Oke. Kalau gitu kita tutup sesi hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Untuk tugasnya nanti saya konfirmasi ke ketua kelas ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.